Kita kembali berbincang-bincang dengan Pak narasumber tentunya. Mas Jo, kalau memang tadi ternyata yang akan didukung support full oleh Pak Jokowi adalah yang mendukung keberlanjutan. Artinya juga masih akan terbuka seperti kata Bang Kodari bilang. Kalau bahkan Pak Erlangga maju, bahkan kemudian mengatakan juga akan melanjutkan, ya juga akan terus menerima dukungan dari Pak Jokowi juga bagaimana kemarin? Ya tentu sebagai presiden Pak Jokowi akan melakukan itu ya. Tapi kemarin tentu saya sebagai relawan mewakili beberapa teman relawan lain mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi yang sudah secara gamblang mengarahkan pandangan beliau terhadap siapa orangnya yang akan bisa meneruskan, termasuk pemimpin yang bernyali, yang bisa Pak Ganjar itu komplit kata Pak Jokowi kan gitu kan ya. Apa istilahnya kita menyebutnya Pak Ganjar itu adalah Pak Jokowi plus komunikasi yang lebih sempurna lah kira-kira seperti itu. Pak Jokowi sendiri juga mengakui soal itu kan. Bagaimana Pak Ganjar dekat dengan masyarakat, seperti Pak Jokowi, bagaimana Pak Ganjar itu senyumnya aja bikin adem gitu. Nggak ada galak-galaknya, tapi tegas. Itu yang dicari sebenarnya kan. Ya kan? Keluarganya juga sakinah mawadah warohmah ya kan. Calon ibu negara nanti juga kita lihat seorang yang cerdas, seorang yang apa ya, ibu negara yang jadi nilai plus juga bagi kami. Relawan seneng banget lihat Bu Atikoh ya. Jadi saya pikir Pak Ganjar ini sudah tinggal tek kalau kata Pak Jokowi. Tek gitu udah jadilah kira-kira gitu ya kalau kata Pak Jokowi ya gitu. Ya sekali lagi saya mengharap ini harusnya ada satu lagi di sini Abu Janda atau Permadi ya. Ya jadi seneng kan satu set kan dia kan harusnya gitu. Saya nggak ada nih jadi agak kurang. Sebetulnya bukan Abu Janda menurut saya. Harusnya di sini ini ada Budi Ari Projo yang belum ke Prabowo, belum ke Ganjar gitu. Oh iya itu juga saya sampaikan juga untuk Mas Budi Ari dan teman-teman ya yang masih nunggu kode gitu ya. Mau nunggu apa lagi? Ini sudah istilahnya itu gerai sudah dibuka. Silakan masuk Mas Budi Ari dan teman-teman yang dari kemarin masih nunggu ya. Ya artinya kalau sudah memutuskan mau ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar kan kita juga lebih enak. Nggak ngabis-ngabisin duit buat acara-acara lagi gitu lah. Selesai buat acara. Sudah selesai ya? Sudah tinggal satu Untung step udah lagi. selesai. Sudah tinggal satu step lagi Pak Ganjar ini. Bahkan kalau Mas Jo bilang katanya Pak Ganjar ini adalah Pak Jokowi plus. Jadi Pak Jokowi tapi masih ada plus-plus kebaikan lainnya. Ya nggak apa-apa lah orang mau bilang tinggal selangkah lagi, mau berapa langkah nggak penting untuk kita. Yang penting konsolidasi untuk mendukung Pak Prabowo kita tidak akan pernah terputus. Karena semangat Pak Prabowo itu luar biasa hari ini lagi menggebu-gebunya. Karena kita lihat selalu menggebu-gebu, Pak Prabowo selalu menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Enggak menggebu-gebu apa menggebu-gebuk? Menggebu-gebu ya. Karena itu beda ya. Ya apalagi dengan hadirnya kita para relawan Pak Jokowi ya. Hadirnya para relawan Pak Jokowi, dia juga welcome sekali dengan apa yang kita lakukan. Karena kan kita tahu bagaimana memenangkan hati rakyat dan Pak Prabowo senang sekali. Gitu. Saya juga sangat respect dah. Dia totalitas ke Pak Jokowi luar biasa beliau. Saya banyak belajar dengan apa yang Pak Jokowi lakukan gitu loh. Walaupun secara kualitatif juga dia punya ya, Pak Prabowo juga punya kualitas yang nggak mungkin juga orang bisa menutup mata terhadap hal itu. Jadi ya kalau mau tinggal selangkah lagi menurut Jopray, kalau Pak Prabowo tinggal setengah langkah. Setengah langkah lagi. Dia mau berselangkah. Padahal kata Bung Karno, pemimpin nggak boleh setengah-setengah. Iya tuh, harus selangkah. Setengah langkah lagi. Jadi, kalau dia tinggal satu langkah lagi. Jadi kemungkinan besarnya 2024 itu Prabowo-nya presiden, wapresnya Ganjar. Tapi satu langkah lagi. Ada kans kayak gitu ada Bang, ada kans kayak gitu Bang. Opsi itu masih ada. Sepertinya opsi itu masih terbuka, ada. opsi seperti itu. Opsi Prabowo Ganjar itu masih ada. Kalaupun juga berduet, yang jadi wapresnya Pak Ganjar, begitu? Ganjar. Oke. Ganjar yang paling ideal untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo. Kalau menurut saya sedikit aja ya. Ini kan optimis ya. Ini optimis kan ya. Optimis. Saya yakin ya 2024 itu Pak Ganjar presiden dan saya akan bilang sendiri ke Pak Ganjar, Pak tolong Pak Prabowo jadi komisaris misalnya Krakatau Steel. Siap. Saya oke. Siapa tahu ya. Gini kalau boleh loh ya. Kalau cuma komisaris perusahaannya saya beli. Ngapain saya jadi komisarisnya? Saya beli perusahaan Mas Ganjar. Apa perusahaan yang saya tunjuk? Saya beli perusahaannya. Oh kan arogan nggak boleh. Nggak boleh arogan. Itu fakta. Oh iya. Gitu loh. Baik, terakhir penutup Bang Kodari. Silakan. Ya sebetulnya kan ini satu langkah itu setengah langkah. Menurut saya sih masih 1000 langkah sebetulnya. Masih jauh. Masih jauh 1000 langkah. Pertama begini, ini kan udah ngomong menang ya. Wakil presidennya belum ada.
menurut saya soal wakil presiden itu pada Makanya hari tadi saya ini bilang wapresnya itu Mas Ganjar. Iya. gitu. Ya maksudnya begini, calon presiden kan udah jelas, tapi kalau calon wakilnya kan belum. Mbak Puan bilang 10, ya kan? Pak Prabowo nggak tahu berapa, 4 apa 5 begitu. Jadi wakil ini masih sangat panjang. Dan saya melihat dari pengalaman Pak Anies, wakil ini bisa bikin calon tersandung-sandung ini. Iya, kenapa? Angel. Angel. Oh iya, mendingan Angel. kita ngomongin Pak Anies aja ya. Enggak ya? Bentar. Angel Jangan, banget. jangan dibelokin, jangan luar dibelokin. biasa susahnya untuk memutuskan calon wakil presiden. Ternyata di Republik ini tahun 2024 menjadi calon wakil presiden lebih sulit jadi calon presiden. Lebih sulit syaratnya lebih panjang, memutuskannya juga lebih susah gitu loh. Betul. Dan satu Jadi lagi rumit kayaknya. lebih mahal kayaknya. Maaf. Gitu. Tapi begini ya, ini saya kira sekali lagi ini simulasi kalau calonnya itu kurang lebih keberlanjutan gitu. Jadi ya Pak Prabowo kemarin proposal perdamaian Ukraina itu kan ditolak. Memang Ukraina nolak benar gitu. Iya. Tetapi kemudian Nol bilang, ya memang ditolak oleh Ukraina, tapi ya sebetulnya kan yang nolak itu kan Amerika dan kawan-kawan, karena di belakang Amerika, di belakang Ukraina kan Amerika. Nah di situ Pak Prabowo berani melawan Amerika kan, gitu. Beraninya. Baik. Jadi sebetulnya ini satu fenomena, yang satu lewat sini, yang satu lewat sini. Jadi ini bilang ini gelap. Ini sini bilang gelap, ini sini bilang terang gitu. Tapi sebetulnya barang yang diomongin sama. Prabowo Oke. itu Iya. Soekarno era modern. Oke, itulah. udah. Prabowo itu. Itu punchline terakhir. Saya kasih kesempatan juga satu kalimat terakhir deh dari Mas Jo. Saya sih nggak mau ribet-ribet ya soal apa tadi Prabowo adalah Soekarno era modern. Ya beda. Mungkin baru luarnya aja mirip Bung Karno ya. Tapi kalau Pak Ganjar ini selain ganteng seperti Bung Karno, dia memang sudah cicit ideologisnya Bung Karno. Oke. Ya, terlihat Oke. dari cara kerja, ketegasan dan juga kecerdasannya. Dan yang paling penting Pak Ganjar ini jelas orangnya. Oke, kita hentikan sampai di sini karena kalau diterusin mungkin bisa sampai jam 2 pagi nanti ngobrolnya bersama 3 narasumber kita ini. Tapi apa yang mereka sampaikan ini bisa jadi bekal Anda pemirsa untuk memilih tentunya. Dan terima kasih tentunya Bang Kodari, Mas Jo terima kasih, Bang Lo juga terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda kami juga masih punya rangkaian kabar menarik untuk Anda. Sesaat lagi.